Kanan aja 37.000, 400.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amara Putri Rianti dengan NIM 2020-12-11045, Andi Audi Nuralifa dengan NIM 2020-12-11-058, dan saya sendiri, Mikaela Revalina Sutedi, dengan NIM 2020-12-11-041. Hari ini kami akan membahas topik risiko keuangan institusi. Yang pertama, introduction atau pengenalan. Tujuan utama manajemen FI yaitu untuk meningkatkan keuntungan FI bagi pemiliknya. Namun, hal ini sering datang dengan biaya peningkatan risiko. Kami
akan mengulas berbagai risiko yang dihadapi LK seperti suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara atau negara, risiko pasar, risiko di luar neraca, risiko teknologi dan operasional, dan risiko kebangkrutan. Next. Yang pertama yaitu risiko suku bunga. Transformasi aset melibatkan FI membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Sekuritas primer yang dibeli oleh LK seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh LK. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka, LK berpotensi risiko suku bunga. Selain potensi risiko refinancing atau reinvestasi yang terjadi saat suku bunga berubah, LK menghadapinya nilai pasar risiko juga. Next. Ingatlah bahwa nilai pasar atau wajar, aset atau liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang, arus kas saat ini, dan masa depan dari aset atau liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar aset atau liabilitas tersebut.
Next. Resiko kredit. Selanjutnya, resiko kredit. Resiko kredit timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh LK seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis LK menghadapi risiko ini. Namun, secara umum, LK yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang panjang lebih terekspos dibandingkan dengan LK yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Ini berarti, misalnya, lembaga penyimpanan dan kehidupan. Next. Next. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan LK, atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menurunkan komitmen pinjaman mereka. Misalnya, ketika pemegang liabilitas
menuntut kesegeraan tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke LKFI, harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai, yaitu LK. Next. Next. Selanjutnya, risiko devisa. LK semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun AS yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, banyak bank besar AS, bank investasi, dan reksadana menjadi lebih berorientasi global. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi LK yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Next. 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 Selanjutnya, risiko negara. LK yang berorientasi global yang tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya terpapar risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko-risiko ini dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat membuat FI terkena jenis risiko investasi
asing tambahan yang disebut risiko negara atau kedaulatan. Risiko negara atau kedaulatan adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh LK yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman, LK biasanya meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat menutup setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal dilikuidasi atau di atau direstrukturisasi atau direstrukturisasi. Next. Misalnya, pada tahun 2001, pemerintah Argentina yang telah mematok yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1:1 sejak awal 1990-an harus gagal membayar utang pemerintahnya, terutama karena peso yang dinilai terlalu tinggi dan dampak buruknya memiliki pada ekspor dan pendapatan mata uang asing. Pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya gagal membayar 130 miliar 130 miliar dolar utang yang dikeluarkan pemerintah dan pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar atas 30 miliar dolar utang perusahaan kepada kreditur asing. Masalah ekonomi Argentina berlanjut hingga tahun 2000-an bahkan 2010-an. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Audi Nuralifah. Oke, saya lanjutkan. Pada bulan September 2003, Argentina gagal membayar pinjaman sebesar 3 miliar dolar kepada IMF dan pada awal tahun 2015, Argentina masih meminta penangguhan untuk menerima potongan sebesar 65% dari pokok obligasi. Kasus lain dari risiko kedaulatan yang ekstrim adalah krisis Eropa tahun 2010-an.
Meskipun suntikan besar-besaran dana talangan oleh zona euro dan dana moneter internasional pada Maret 2012, pemegang utang pemerintah Yunani kehilangan 53,5% dari investasi 265 miliar US dollar mereka karena Yunani merestrukturisasi sebagian besar utang negaranya. Restrukturisasi menghasilkan default utang negara terbesar yang pernah ada. Dalam hal ini terjadi pembatasan, penjadwalan ulang, atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat. Pemegang klaim FI hanya memiliki sedikit jika ada jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal atau pengadilan gugatan perdata internasional. Pengungkit utama yang tersedia bagi LK untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana ke negara di masa mendatang. Di sini ada risiko pasar. Risiko pasar timbul karena dalam perdagangan aset dan liabilitas karena perubahan suku bunga kurs, nilai tukar, dan harga aset lainnya. Risiko pasar muncul ketika LK secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko valuta asing karena risiko ini meningkat atau menurun
keseluruhan risiko FI yaitu terpengaruh. Namun, risiko pasar menambah dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditimbulkan oleh FI ketika suku bunga, valuta asing, dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut dengan banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif, tidak likuid, dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Di tabel di slide selanjutnya menunjukkan perincian hipotetis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Seperti dapat dilihat, buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak likuid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing atau FX, ekuitas, dan derivatif. Yang disebut sebagai banking book berisi aset dan liabilitas yang relatif tidak likuid dan ditahan untuk periode penyimpanan yang lebih lama. Tabel di slide selanjutnya menunjukkan perincian hipotetis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Seperti yang dapat dilihat, buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak likuid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing atau FX, ekuitas, dan juga derivatif. Yang disebut banking book berisi aset dan liabilitas yang relatif tidak likuid dan ditahan untuk periode penyimpanan yang lebih lama. Tabel tersebut menunjukkan perincian hipotetis antara aset dan kewajiban banking book dan juga trading book. Seperti dapat dilihat,
Buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak likuid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing atau FX, ekuitas, dan juga derivatif. Di sini ada tabel, yaitu buku perbankan, uang tunai, lalu kewajibannya deposito, lalu aktivanya itu ada pinjaman, kewajibannya ada dana pinjaman tidak likuid lainnya, lalu yang ketiga aktivanya tempat dan peralatan, kewajibannya modal, lalu yang keempat aktivanya aset tidak likuid lainnya. Lalu pada buku perdagangan, aktivanya itu ada obligasi panjang, lalu kewajibannya itu ada obligasi pendek. Yang kedua, aktivanya itu ada komoditas panjang, kewajibannya ada komoditas pendek. Yang ketiga, aktivanya itu FX panjang dan kewajibannya FX pendek. Yang keempat, ada ekuitas panjang di bagian aktivanya dan kewajibannya yaitu ekuitas pendek. Lalu yang terakhir itu ada turunan panjang dan kewajibannya ada derivatif pendek. Dengan meningkatnya sekuritisasi pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi likuid dan dapat diperdagangkan. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, setiap aset dan liabilitas dapat dijual, sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. LK swasta mengambil pandangan jangka pendek, dan secara khusus LK mengkhawatirkan fluktuasi nilai mereka aset dan liabilitas akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi tersebut mengancam solvabilitasnya. Next. Di sini ada kasus ekstrim dari jenis risiko yang terlibat dalam perdagangan aktif, tentu saja adalah krisis keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang memegang hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Pinjaman sekuritisasi ini dan terutama pinjaman hipotek subprime sekuritisasi yang menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar akibat risiko pasar. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pembeli utama pencetus hipotek di awal tahun 2000-an, yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan bisnis pengemasan pinjaman sebagai sekuritas. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, pasar hipotek sekuritisasi membeku dan LK dibiarkan memegang aset beracun ini dengan nilai pasar yang sangat berkurang. Bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukung mereka. Pada hari Senin, 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America. AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, bertemu dengan regulator federal untuk mendapatkan uang tunai yang sangat dibutuhkan
dan juga Washington Mutual, lembaga tabungan terbesar di Amerika, diakuisisi oleh JP Morgan Chase. Perasaan firasat mencengkram Wall Street. Dow turun lebih dari 500 poin. Penurunan terbesar dalam lebih dari 7 tahun. Pasar saham dunia mengalami perubahan nilai yang sangat besar karena investor mencoba memilah siapa yang mungkin bertahan. Pasar dari Rusia hingga Eropa terpaksa menghentikan perdagangan karena harga saham anjlok. Menjelang pertengahan September, pasar keuangan membeku dan bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan harga yang sangat tinggi. Bank yang merupakan pedagang aktif menghadapi risiko pasar yang ekstrim. Krisis pasar keuangan mengilustrasikan bahwa pasar atau perdagangan risiko hadir setiap kali FI mengambil posisi panjang beli atau jual terbuka atau tidak terlindungi dari obligasi ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif, dan harga berubah ke arah tertentu, berlawanan dengan yang diharapkan. Akibatnya, semakin tidak stabil harga aset di pasar tempat instrumen ini diperdagangkan. Semakin besar risiko pasar yang dihadapi oleh LK yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Ini mengharuskan manajemen FI dan regulator untuk menetapkan kontrol untuk membatasi posisi yang diambil oleh pedagang serta mengembangkan model untuk mengukur exposure risiko pasar dari FI setiap hari. Risiko luar neraca. Risiko luar neraca. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak LK modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka dan juga aktivitas mereka risiko di luar neraca. Sementara semua LK sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet, sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama bank besar, yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca menurut definisi tidak muncul di neraca FI saat ini dikarenakan tidak melibatkan primer saat ini mengklaim aset atau penerbitan sekunder saat tuntutan atau kewajiban. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi masa depan. Daripada bentuk neraca FI saat ini, mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan penempatan potensial masa depan mereka di neraca. Dengan demikian,
mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja FI di masa depan. Dengan demikian, akuntan menempatkannya di bawah garis bawah dari neraca aset dan liabilitas LK. Contoh yang baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika kota madya gagal membayar kewajibannya di masa depan. Jadi, letter of credit menjamin pembayaran jika pemerintah kota, misalnya negara bagian New York, menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan atau pokok obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas Pemkot cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang dikeluarkannya, surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh FI kadaluarsa tidak digunakan. Tidak ada yang muncul di neraca FI hari ini atau di masa depan. Namun, biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi FI. Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi LK untuk menjalankan business of balance sheet. Sayangnya, aktivitas ini tidak bebas resiko. Misalkan pemerintah kota gagal membayar bunga obligasi dan pembayaran pokoknya. Kemudian, kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan LK menjadi kewajiban aktual yang muncul di neraca LK. Artinya, FI harus menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Letter of credit hanyalah salah satu contoh aktivitas di luar neraca. Yang lainnya termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di forward, futures, swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua LK besar. Meskipun sebagian dari aktivitas ini disusun untuk mengurangi exposure FI terhadap risiko kredit, suku bunga, atau valuta asing, kesalahan pengelolaan atau penggunaan spekulatif dari instrumen ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi FI. Memang, seperti yang terlihat selama krisis keuangan 2008 sampai dengan 2009, kerugian signifikan dalam aktivitas off balance sheet atau OBS, misalnya credit default swaps, dapat menyebabkan FI gagal. Sama seperti kerugian besar akibat gagal bayar neraca dan bunga, tingkat risiko dapat menyebabkan FI gagal. Di sini ada contoh 74. Perhatikan tabel 74 di panel A, nilai kekayaan bersih FI atau E dihitung dengan cara tradisional sebagai selisih antara nilai pasar aset dan neraca A dan kewajiban L. Di sini rumusnya ada E sama dengan A min L, berarti E-nya itu 10 dan A-nya itu 100 dan L-nya 90. Berdasarkan perhitungan ini, nilai pasar saham pemegang saham di FI adalah 10 dan rasio modal terhadap aset FI adalah 10%. Regulator dan LK sering menggunakan rasio terakhir sebagai ukuran solvabilitas sederhana. Dapat dilihat di bab 20 untuk detail lebih lanjut. Gambaran yang lebih akurat tentang solvabilitas ekonomi FI harus mempertimbangkan nilai pasar dari aktivitas on balance sheet dan OBS pada panel B dari tabel 74, khususnya manajer FI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amara Putri Rianti. Pada gambar selanjutnya terdapat gambar yaitu harus mengklaim aset dan liabilitas
kontingensi atau masa depan serta aset dan liabilitas saat ini. Dalam contoh kita, nilai pasar saat ini dari aset kontingensi FI atau CA adalah 50 dibanding nilai pasar saat ini dari kewajiban kontingensinya. CL adalah 55. Sejak CL melampaui C adegan 5, selisih ini merupakan kewajiban tambahan atau klaim atas kekayaan bersih FI. Artinya, kekayaan bersih sebenarnya pemegang saham E benar-benar E sama dengan A dikurang L ditambah si E dikurang si L. Sama dengan 100 dikurang 90 tambah 50 dikurang 55 sama dengan 5. Daripada 10 saat kita mengabaikan aktivitas di luar neraca, dengan demikian secara ekonomi, aset dan kewajiban kontingensi adalah klaim kontraktual yang secara langsung berdampak pada nilai ekonomi saham pemegang ekuitas di LK. Memang dari perspektif pemegang saham dan regulator, peningkatan besar dalam kewajiban OBS dapat membuat FI bangkrut secara ekonomi sama efektifnya dengan kerugian karena perbedaan suku bunga yang tidak sesuai dan gagal bayar, atau kerugian kredit dan aktivitas neraca. Next. Pada gambar tersebut, terdapat panel A penilaian tradisional kekayaan bersih LK, nilai pasar aset atau A yaitu 100, nilai pasar kewajiban atau L yaitu 90 ditambah 10 sama dengan 100. Pada panel B, penilaian kekayaan bersih LK dengan nilai aktivitas on dan off balance sheet di pasar A terdapat 100, nilai pasar aset kontingensi atau CA yaitu 50, 100 ditambah 50 sama dengan 150. Nilai pasar kewajiban L yaitu terdapat 90, nilai pasar kewajiban kontingensi CL yaitu 55, di total jadi 155. Next. Risiko teknologi dan operasional. Risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Bank for International Statement atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal. Dari peristiwa eksternal, 6 sejumlah LK menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena kegagalan merger sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Next. Inovasi teknologi adalah bidang pertumbuhan utama LK pada tahun 1990-an dan 2000-an. Bank, perusahaan, asuransi, dan perusahaan investasi semua berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal, eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk FI. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan FI mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi mengacu pada kemampuan LK untuk menurunkan biaya operasi rata-ratanya dengan memperluas keluaran jasa keuangannya. Ekonomi ruang lingkup mengacu pada kemampuan FI untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Next.
Risiko teknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diadaptasi dalam bentuk ekonomi skala atau ruang lingkup. Diseconomies of scale misalnya muncul karena kelebihan kapasitas, teknologi yang berlebihan dan/atau inefisiensi organisasi dan birokrasi yang lebih buruk ketika LK bertambah besar. Diseconomies of scope muncul karena FI gagal menghasilkan sinergi yang dirasakan atau penghematan biaya melalui investasi teknologi baru yang besar. Resiko operasional yaitu sebagian terkait dengan resiko teknologi dan dapat muncul setiap kali kegagalan fungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Misalnya pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009, ketika selama periode 2 tahun sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland mencatat data kartu saat tiba dari pengecer. Next. Selanjutnya terdapat risiko kepastian. Risiko ini adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, off-balance sheet, dan teknologi. Secara teknis, kebangkrutan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik LK didorong ke atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Pertimbangkan kasus Washington Mutual yang mengalami kerugian besar dari kepemilikannya di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Next. Terdapat risiko lain dan interaksi risiko. Pada 10 risiko utama yang secara terus-menerus mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajer FI dan strategi manajemen risiko. Risiko tersebut adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara atau risiko pasar, risiko off balance sheet, risiko teknologi, risiko operasional, dan risiko kebangkrutan. Meskipun pembahasan umum yang menggambarkan masing-masing secara independen, pada kenyataannya risiko-risiko tersebut seringkali saling bergantung. Misalnya, ketika suku bunga naik, perusahaan dan konsumen merasa lebih sulit mempertahankan pembayaran yang dijanjikan atas hutang mereka. Dengan demikian, pada beberapa rentang pergerakan suku bunga, risiko kredit, suku bunga, dan off-balance sheet berkorelasi positif. Lebih lagi, FI mungkin mengandalkan dana dari pembayaran yang dijanjikan atas pinjamannya untuk tujuan manajemen likuiditas. Dengan demikian, risiko likuiditas juga berkorelasi dengan risiko bunga dan risiko kredit. Ketidakmampuan pelanggan untuk melakukan pembayaran yang dijanjikan juga dapat mempengaruhi pendapatan dan laba LK dan akibatnya posisi ekuitas atau modalnya. Dengan demikian, resiko dan interaksinya dengan resiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi resiko kebangkrutan. Next. Dengan demikian, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi. Ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana FED melalui tingkat kebijakan moneternya, nilai tukar juga cenderung berubah.
akibatnya ekuitas atau posisi modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga dapat berkorelasi. Ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana FED melalui tindakan kebijakan moneternya, nilai tukar juga cenderung berubah. Akibatnya ekuitas atau posisi modalnya, dengan demikian risiko dan interaksinya dengan risiko lain pada akhirnya mengaruhi risiko kebangkrutan. Perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi. Ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama, melalui tindakan kebijakan moneternya nilai tukar juga cenderung berubah. Next. Berbagai risiko lainnya seringkali lebih bersifat distrik atau jenis kejadian juga berdampak pada profitabilitas dan eksposur risiko LK. Meskipun, seperti disebutkan sebelumnya, banyak yang melihat risiko distrik atau kejadian sebagai bagian dari risiko operasional. Risiko diskrit mungkin mencakup kejadian di luar FI seperti perubahan mendadak dalam kebijakan regulasi. Ini termasuk mencabut hambatan peraturan untuk meminjamkan atau masuk pada produk yang ditawarkan. Perubahan peraturan tahun 1994 yang memungkinkan percabangan antar negara bagian setelah tahun 1997 adalah Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan, Reformasi Wall Street, dan Perlindungan Konsumen tahun 2010. Risiko terpisah atau peristiwa lainnya melibatkan perubahan mendadak dan tidak terduga dalam kondisi pasar keuangan akibat perang, revolusi atau keruntuhan pasar secara tiba-tiba, seperti ambruknya pasar saham pada tahun 1929 dan 2008, atau serangan teroris di Amerika Serikat. Ini berdampak besar pada eksposur risiko FI, risiko kejadian lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua ini akhirnya dapat menyebabkan FI gagal atau rusak. Namun, masing-masing sulit untuk dimodelkan atau diprediksi. Next. Akhirnya, resiko makroekonomi atau sistematis yang lebih umum seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran dapat secara langsung tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga kredit eksposur likuiditas FI. Misalnya tingkat pengangguran Amerika Serikat lebih tinggi 10% pada musim gugur 2009, tingkat tertinggi sejak 1992. Pada September 2007, saat resesi dimulai, ekonomi Amerika Serikat kehilangan sekitar 8 juta pekerjaan. Sebagian besar hilang dalam periode November 2008 hingga Juni 2009. Dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, paparan risiko kredit LK meningkat secara dramatis karena peminjaman mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman mereka. Next. Mereka menghadapi resiko kredit atau risiko gagal bayar jika klien mereka gagal membayar pinjaman dan kewajiban lainnya. Mereka bertemu risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan yang berlebihan atau masalah yang dalam kewajiban refinancing. Jika LK menjalankan bisnis asing, mereka memiliki resiko tambahan yaitu pertukaran asing dan risiko berdaulat. Mereka dikenakan risiko pasar pada saat dan atau liabilitas perdagangan mereka jika terjadi pergerakan yang merugikan dalam suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya. LK modern juga terlibat dalam aktivitas di luar neraca yang signifikan yang membuat mereka terpapar risiko di luar neraca. Risiko aset dan liabilitas kontingensi muncul teknologi canggih dan otomatis memaparkan FI pada keduanya, teknologi dan risiko operasional. Wajah risiko kebangkrutan ketika modal mereka tidak cukup untuk menahan kerugian yang mengalami sebagai akibat risiko tersebut. Interaksi dari berbagai risiko berarti bahwa manajer FI menghadapi trade-off di
antara mereka saat mereka mengambil tindakan dalam upaya untuk mempengaruhi satu jenis resiko harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada resiko lainnya. Next. Di next. Nah, ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.